Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainuddin akan menyampaikan tentang potensi hebat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan dibandingkan dengan makhluk yang lain, atau dalam Al-Quran disebut dengan ahsani taqwim. Manusia dikaruniakan beberapa potensi yang sangat istimewa, yaitu akal, kalbu, nafsu, dan ruh. Keempat potensi tersebut akan mampu membuat manusia memiliki derajat yang tinggi dibandingkan dengan malaikat apabila digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Namun sebaliknya, keempat potensi tersebut dalam waktu-waktu tertentu malah dapat menghinakan manusia dan menjatuhkan derajat manusia ke tempat serendah-rendahnya tempat kembali, yang dalam Al-Quran disebut dengan asfalas safilin. Hal ini dapat saja terjadi apabila manusia tersebut tidak pandai dan tidak bijak dalam menggunakan potensi-potensi tersebut dengan selalu meremehkan dan tidak memperdulikan peringatan serta aturan agama Islam yang telah banyak diserukan. Yang pertama adalah akal. Manusia adalah makhluk yang sempurna di antara semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran manusia diberi akal pikiran. Inilah yang membuat manusia begitu sempurna. Allah memberi kemampuan yang sempurna pada manusia berupa akal pikiran. Namun banyak manusia yang salah jalan dengan akal pikirannya. Dengan kemampuan yang besar, di situ terletak tanggung jawab yang besar pula. Memang benar, akal pikiran kita mampu melakukan apapun dan tidak ada hal yang mustahil. Akan tetapi dengan akal pikiran kita juga bisa terjebak ke dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan ruh dan jasad untuk mengatur keseimbangan akal pikiran kita, agar kita semua tidak salah jalan. Yang kedua yaitu kalbu atau hati. Meski dianggap memiliki hubungan misterius dengan jantung secara jasmani, kalbu bukanlah daging atau darah, melainkan suatu benda halus yang mempunyai potensi untuk mengetahui esensi segala sesuatu. Lapisan dalam dari kalbu disebut ruh, sedangkan bagian terdalam dinamakan sir. Kesemuanya itu secara umum disebut dengan hati. Apabila ketiga organ tersebut telah disucikan sesuci-sucinya dan telah dikosongkan dari segala hal yang buruk, lalu diisi dengan zikir yang mendalam, maka hati itu akan dapat mengetahui Tuhan.
Tuhan akan melimpahkan nur cahaya keilahiannya kepada hati yang suci. Hati seperti itu diumpamakan oleh kaum sufi dengan sebuah cermin. Apabila cermin tadi dibersihkan dari debu dan noda-noda yang mengotorinya, niscaya akan mengkilat, bersih dan bening. Pada saat itu, cermin tersebut akan dapat memantulkan gambar apa saja yang ada di hadapannya. Demikian dengan hati manusia. Apabila ia telah bersih, ia akan dapat memantulkan segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Pengetahuan seperti itu disebut dengan makrifat musyahadah. Semakin tinggi makrifat seseorang, semakin banyak pula ia mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, dan ia pun semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah nafs atau jiwa. Nafsu adalah elemen jiwa atau unsur ruh yang berpotensi mendorong pada tabiat badaniyah atau biologis yang mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Nafsu itu pula adalah ruh, sebagaimana dimaksud dalam firman Allah surat Takwir ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. Yang artinya, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Nafsu dalam ayat ini diartikan ruh. Adapun nafsu memiliki tingkatan-tingkatan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi membagi nafsu dalam 7 tingkatan yang dikenal dengan istilah marabitun nafsi, yaitu terdiri dari yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah tempatnya adalah as-sadru atau di dada. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-qalbu atau hati. Yang ketiga nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah tempatnya adalah ar-ruh. Yang keempat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah tempatnya adalah sir atau rahasia. Yang kelima nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah tempatnya adalah sir as-sir atau sangat rahasia. Yang keenam nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah tempatnya adalah al-khafi yang artinya samar. Yang terakhir, yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah tempatnya adalah al-akhfa, artinya sangat samar. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu ruh. Dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam kitab Sirrul Asror
kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Lalu ruh siapa? Yaitu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadis qudsi yang artinya, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Ruh adalah hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad disebut dengan nur. Kenapa disebut dengan nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Nah, pada hakikatnya qalbu, ruh, akal, dan nafsu adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an mengatakan dalam kitabnya bahwa qalbu, ruh, akal, dan nafsu itu adalah satu atau syai'un wahidun, tidak memiliki perbedaan, semuanya merupakan hal yang sama, sehingga jelas bahwa keempat nama tersebut pada dasarnya adalah satu hal yang sama, memiliki fungsi dan tugas yang sama. Tinggal bagaimana kita membina, menuntun keempat hal ini agar betul-betul mampu mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengantarkan kita mencapai tujuan kita, yaitu bertemu dengannya. Di dalam hasanah tasawuf ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, dan dzauq. Muhammad Yasir Al-Musdi mengatakan bahwa tazkiyatun nafs adalah merupakan suatu jalan yang dapat mengantarkan jiwa menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyucikannya dari berbagai kemaksiatan sehingga dapat mencapai derajat ihsan. Sedangkan dzauq diartikan sebagai kondisi merasakan kenikmatan pengetahuan atau pengalaman spiritual. Dalam arti yang lebih dalam, itu adalah atribut yang menentukan kita ke jalan makrifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber dzauq adalah ilmu, akhlak, dan hati yang bersih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.